Guys, balik lagi di channel gue. Bersama di antara, kalau kalian pengen manggil gue tuh Alfa aja guys ya, Alfa aja. Nah, kita bakal nonton animasi horror lagi guys, namanya Spot animasi. Kita lihat aja, cek it out ya guys ya, cek it out teman-teman. Tapi jangan lupa subscribe Spot animasi horror. Pak tim. Kita minum kopi dulu guys. Kamu udah gede belum beli minum kopi? Boleh lah. Aku takut. Ya elah. Ini adalah kisah mistis yang dialami oleh 4 mahasiswa asal Indonesia yang sedang menimba ilmu di Singapura. Perkenalkan, nama mereka adalah Dimas, Richard, James, dan Alfa. Mereka sedang diberi tugas oleh sang dosen untuk mengerjakan suatu proyek, yaitu proyek short movie atau film pendek. Siapa kau tuh? Tema yang diberikan sebenarnya bebas, mau itu komedi, drama, action, romance. Pokoknya terserah dari para mahasiswa dan mahasiswi untuk menentukannya. Emang benar. Dimas dan kawan-kawan sepakat untuk membuat film horor, semacam film uji nyali. Karena mereka berempat kebetulan sangat gemar menonton film horor. James berkata, gue tahu tuh tempat yang bagus. Tempatnya horor, banyak hutan gitu. Kalau malam serem banget. Percaya nih sama gue. Pokoknya pas banget deh. Gue anterin ya, ntar malam. Mau nggak? Panas ya. Dimas, Richard, dan Alfa setuju untuk melihat lokasi tersebut. Panas ini, wow, panas. Malam harinya mereka berempat mendatangi lokasi yang dimaksud oleh James. Tempatnya memang cocok untuk membuat film horor. Di situ ada jalan aspal yang lurus, minim penerangan, terus kanan kirinya itu hutan yang sepertinya belum direncanakan untuk dilakukan pembangunan. Mereka semua sepakat untuk memilih tempat ini sebagai tempat syuting mereka. Keesokan harinya, mereka berempat menentukan alur cerita film horor yang akan mereka buat. Mereka berempat juga yang akan menjadi pemerannya secara bergantian. 2 hari kemudian, tepatnya jam 8 malam, mereka mulai melakukan rekaman. Pada awalnya syuting tersebut berjalan lancar. Namun setelah syuting, kejadian aneh mulai terjadi. Apa? Yang pertama dialami oleh Dimas saat dia hendak membuka laptopnya. Dia merasa seperti ada seseorang yang berjalan di belakang. Namun saat dia menengok, gak ada siapa-siapa. Kejadian kedua dialami oleh Richard. Dia melihat seperti ada sosok yang melayang terbang. Bilang. Tapi saat dia mencarinya, sosok itu gak ada. Seperti hilang dari pandangan. Kejadian ketiga dialami oleh Alfa saat dia sedang melihat hasil foto bersama sebelum melakukan syuting. Di situ ada sosok kelima yang nggak seharusnya bersama dengan mereka. Yang beruntung adalah James, karena selama proses syuting dia tidak mengalami kejadian apapun. Nah, 1 minggu kemudian setelah selesai proses editing dan konversi, barulah Dimas, Richard, dan Alfa bercerita tentang kejadian yang mereka alami selama syuting. Sekaligus, Alfa menunjukkan hasil foto yang dia rekam. James yang baru mendengarnya hanya bisa tertawa dan berkata, Ya jelas lah lo pada digangguin. Makanya kalau ke tempat-tempat kayak gitu, doa dulu.
Udah tahu tempatnya horor, selondong boy aja lo. Kemudian setelah penyerahan film, barulah mereka mendapati informasi saat sang dosen menanyakan di mana lokasi syuting film mereka. Mereka semua menjawab, Jalan Mempurong. Setelah mendengar nama jalan yang mereka sebut, sang dosen yang asli Singapura cukup terkejut dan berkata, Berani juga kalian ke tempat seperti itu. Lokasi itu ya terkenal angker. Kalau malam suka ada Pontianak terbang. Nah, Pontianak yang dimaksud oleh dosen tersebut sebenarnya adalah kuntilanak dalam bahasa Melayu. Terus dosen itu melanjutkan, Kalian ini orang luar, bukan orang Singapura. Harusnya kalau mau syuting film horor, tanya dulu sama orang setempat. Tapi ya, untunglah proyek ini selesai dan kalian nggak kenapa-kenapa. Lain kali, jangan sembarangan masuk tempat kayak gitu ya. Guys, sampai jumpa. Ini kita bakal nonton 2 video guys ya. Mari kita cek video kedua guys. Soalnya kita mau nonton 4 video guys ya. Kain putih, ada kain putih. Pocong langsung deh guys, guys potong. Oh, kain putih. Gue bakal takut gua. Pendemep. Ini sakit pendek lagi. Palingan nanti aku pukul. kisah ini menceritakan tentang seorang supir bus antar kota yang bernama Kadir dan kernetnya yang bernama Asik, Komar. kok. Pada suatu hari mereka berdua sedang beristirahat di suatu terminal di Jakarta. Nah, saat atasan mereka menelpon Kadir, mereka diminta untuk segera kembali ke Solo karena ada trayek yang cukup banyak penumpangnya untuk diantar ke Jakarta. Seperti biasa tuh, sebelum mereka berangkat, rutinitas pengecekan mesin selalu mereka lakukan. Apakah dalam kondisi yang baik atau tidak? Komar berkata, mesin aman bos, siap jalan. Kadir menjawab, oke, kita berangkatnya habis maghrib ya. Sekarang kita makan dulu. Sekalian bawa bekal buat nanti di jalan lah, kalau lapar. Bau. Setelah selesai makan, mereka langsung menyalakan mesin bus dan segera menuju ke Solo. Tapi saat berada di perbatasan Jakarta dan Bekasi, kondisi jalan kala itu mengalami kemacetan yang cukup parah. Kadir bertanya pada seorang anggota polisi yang sedang bertugas, Pak, ada apaan sih? Kok macet gini? Polisi itu menjawab, saya nggak tahu ada apa, tapi dari info yang saya dapat, ini macetnya sampai Subang. Komar berkata, waduh, kalau kayak gini, mending kita lewat Bandung aja bos. Jauh dikit nggak apa-apa lah, yang penting nggak macet. Kadir menjawab, ya udah deh. Akhirnya mereka memutuskan untuk melewati Bandung. Pada awalnya itu mereka lega, karena kondisi jalanan sangat sepi dan lancar tanpa hambatan. Namun beberapa kilometer kemudian, mesin bus seakan sulit sekali digas. Setirnya menjadi sangat berat dan mesin itu sempat berulang kali mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala. Matinya. Terpaksa mereka harus melipir menghentikan bus di bahu jalan. Dan mesin itu sempat berulang kali mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala. Masalahnya, aduh guys, sorry guys, pencet. Masalahnya Mati nyala. Itu apa di Terpaksa belakang mereka guys? harus melipir menghentikan bus di bahu jalan aku untuk bilang melakukan bau. pengecekan. ini bau. Kadir bertanya, Mar, Bau bangke. kakinya udah dicek belum sih? Kok ngadat gini? Komar berkata, ya udah bos, kan baru ganti bulan lalu. Masa udah semua aja? Bau banget. Saat Kalau Komar nggak sedang mengecek kondisi mesin, tiba-tiba dia mencium bau yang aneh. Seperti bau kemenyan yang dibakar. Obat. Komar bertanya pada Kadir, bos, sampean bakar kemenyan?
Kadir menjawab, "Kemenyan apaan? Cuma rokok. Hidungmu itu nggak benar." Tidak lama mereka mendengar suara seperti benda yang berat jatuh di dekat mereka. Potong. Mereka berdua mengecek area sekitar bus. Tapi nggak ada apa-apa. Komar yang masih penasaran masuk ke dalam bus untuk memastikan apakah ada benda yang jatuh ya di dalam. Saat dia berada di dalam bus, dia menemukan dua benda yang terbungkus kain putih tergeletak di lantai bus. Dia mencoba melihat kain apa yang tergeletak itu. Apa itu? Ternyata cuma handuk mandi yang biasa dipakai oleh Kadir. Tapi kain yang kedua ternyata pocong. Komar lari keluar dari bus sambil berteriak, "Bos, ada pocong bos, ada pocong." Kadir kaget. Kenapa Mar? Komar menjawab, "Di dalam, ada pocong bos." Kadir yang merasa penasaran dan mencoba melihat ada apa di dalam. Ternyata benar, sosok yang dilihat oleh Komar benar-benar sosok pocong sedang berdiri di dalam. Di luar mereka berdoa, berbagai macam doa mereka lantunkan. Namun karena mereka berdua sangat ketakutan, doa mereka belepotan gak karuan. 1 jam kemudian, dari kejauhan terlihat 2 truk yang akan melintas. Komar langsung lari, berdiri di tengah jalan, dan meminta kedua truk itu untuk segera berhenti. 2 supir truk itu bertanya, "Ada apa bang?" Komar yang sambil gemetaran menjawab, "Mas, Pak, Tante, apalah, tolong kita dong. Itu ada pocong di dalam bus." Kemudian salah satu supir truk itu menjawab dengan santai, "Oh, tunggu di sini ya." Lalu dia masuk ke dalam bus dan langsung berhadapan dengan pocong itu. Melantunkan ayat-ayat suci. Dan tidak lama, pocong itu pun langsung menghilang. Supir itu kembali ke Kadir dan Komar sambil berkata, "Mas, lain kali hati-hati ya kalau lewat sini. Poci di sini rese-rese, suka jahil. Makanya sebelum lewat, ya ucapin salam aja. Assalamualaikum kayak apa gitu ya. Permisi dengan sopan." Setelah pocong itu pergi, barulah mesin bus bisa dinyalakan kembali. Dengan begitu, Kadir dan Komar dapat melanjutkan perjalanan menuju Solo dengan aman. Balik ke sini. Guys, mungkin kita bakal nonton satu video lagi guys. Oke. Yang lebih sayang. Oke. Kita akan nonton yang lebih seru. Yang sembah pokoknya. Apa guys? Sampai kamu terkejut-kejut. Kamar ketiga. Yang kamar ketiga apa nih guys? Dibalik, dibuka, disendok, Kinder Creamy. Spot animasi ya. Ini gue udah like and subscribe. Mama cuma. Oke. Kisah ini berawal dari persahabatan Mira dan Maya. Sekitar bulan September, Mira harus pindah kampus karena mengikuti ibunya yang dipindah tugas oleh kantor pusat ke kantor cabang perusahaan di suatu daerah. Sebelum saatnya ibu Mira pindah, Mira diminta bantuan untuk mencari tempat tinggal. Mau itu kontrakan, apartemen, atau rusun. Yang penting, dia diminta ibunya untuk survei tempat yang bagus dan memindahkan sebagian barang terlebih dahulu.
Setelah mensurvei beberapa tempat dengan bantuan Maya, maka jatuhlah pilihan di sebuah rumah susun yang terbilang murah di areanya. Suasananya itu terlihat asri, nyaman, ada taman berkumpul yang menyenangkan baik untuk dewasa maupun anak-anak, ditambah lagi harganya sangat terjangkau. Malah bisa dibilang harganya paling murah di area tersebut. Membuat Mira merasa, 4.000 kali 4. wah ini sih tempat yang paling cocok buat aku dan ibuku tinggal. Kemudian, saat hari di mana mereka berdua sibuk dengan pindahan, waktu menunjukkan pukul 6.50 sore, Nah, Maya meminta izin pada Mira. Mir, pinjam toiletnya ya, pengen BAB nih. Namun rusun tersebut, di setiap kamar hanya memiliki tempat untuk mandi, tidak tersedia toilet sendiri. Bagi yang ingin buang air kecil atau buang air besar, para penghuni rusun harus menuju ke sebuah ruangan seperti toilet umum. toilet. Letaknya sih nggak jauh dari di mana mereka berada. Toilet ini memiliki 3 ruangan, tapi yang aneh, satu ruangan di paling kiri dikunci dengan rantai dan gembok. Maya berpikir mungkin ruangan ini dikunci karena lagi diperbaikin atau lagi nggak bisa dipakai, nggak ada pikiran yang macam-macam. Nah, karena toilet yang paling kanan udah ada yang pakai, maka dia hanya bisa menggunakan yang tengah. Sebelum masuk, Maya baru sadar bahwa dia lupa membawa sabun. Mira berkata, aku aja deh yang ambil di kamar. Kamu tunggu di sini ya. Maya menjawab, tapi jangan lama-lama ya Mir, kebelet nih. Maya yang sambil duduk di kloset menunggu Mira mengambilkan sabun, mendengar suara alarm handphone dari ruangan paling kanan. Diselingi dengan suara flash. Pintu dibuka dengan cepat, dan orang itu langkahnya terdengar seperti berlari. Maya hanya berpikir, mungkin orang itu ada urusan kali ya. Tidak lama, terdengar suara tangisan wanita. Dia heran, karena orang yang menggunakan toilet di ruangan paling kanan baru aja pergi. Yang ada hanyalah ruangan di sebelah kiri yang terkunci. Maya mulai merasa aneh. Tangisan itu semakin kencang. Terdengar seperti berada di atas kepalanya. Perlahan dia menengok ke atas. Maya melihat ada sosok kepala wanita muncul dari atas. Dia begitu panik. Dia langsung berlari keluar dari toilet. Kebetulan dia bertemu dengan Mira yang baru saja datang membawakan sabun. Maya berkata, ayo Mir, kita cepat masuk kamar. Mira merasa bingung dan terkejut. Kamu kenapa, Mai? Maya menjawab, udah ayo cepetan, aku cerita di kamar aja. Saat mereka sedang menuju kembali ke kamar, mereka berpapasan dengan seorang laki-laki yang terlihat seperti baru pulang kantor, yang juga merupakan penghuni rusun. Dia berkata, loh mbak, kok masih pada di luar? Udah jam 7 ini, ayo cepet pada masuk kamar. Kemudian laki-laki itu langsung berlari bergegas menuju ke kamarnya. Mira nggak ngerti, tapi bagi Maya, sepertinya dia agak sedikit paham maksud dari pria tersebut. Sesampainya di depan pintu kamar dan Mira hendak membuka pintu dengan kunci, suara tangisan yang didengar oleh Maya di toilet tadi mulai terdengar kembali. Mira juga mendengarnya. Mereka melihat sebuah sosok seperti kuntil anak mendekat secara perlahan. Mira dan Maya sangat ketakutan. Saking paniknya, kunci pintu seperti sangat sulit dimasukkan. Beruntung, sebelum kuntilanak itu mendekat, pintu berhasil dibuka. Mereka berdiam diri dalam kamar, tidak mau keluar, bersembunyi.
hingga menjelang pagi. Komentar negatif ada di mana-mana. Ya, Cara itu. mengatasinya? Baru Lex Botanicals Body Wash. Bunyi hingga menjelang pagi. Nah, di pagi harinya setelah matahari terbit, mereka keluar dari kamar dan berpapasan dengan ibu-ibu sambil berkenalan layaknya tetangga baru. Ibu itu berkata, "Oh iya, kalau di sini hati-hati ya. Soalnya jam 7 malam semua penghuni harus masuk kamar." Mira dan Maya bertanya, "Emang kenapa sih Bu harus jam 7?" Dari pertanyaan inilah mereka menemukan jawabannya. Ibu itu bercerita, beberapa tahun yang lalu ada seorang penghuni cewek yang meninggal karena gantung diri di toilet. Cewek itu mengakhiri hidupnya karena udah hamil di luar nikah, terus ditinggal sama lakinya. Nah, itu sebabnya si cewek milih buat bunuh diri daripada harus nanggung malu. Ruangan toilet yang digembok itu tempat di mana si cewek meninggal. Dari laporan otopsi dan rekonstruksi polisi, cewek itu meninggalnya jam 7 malam. Nah, makanya arwahnya kayak gentayangan, gangguin orang-orang kalau udah jam 7. Setelah mendengar cerita ibu tadi, Mira langsung menelpon ibunya dan mengatakan, "Bu, kita cari tempat baru aja ya, jangan di rusun ini deh." Tanpa berpikir panjang lagi, hari itu juga, saat itu juga, Mira dibantu oleh Maya berkemas barang dan merelakan 1 bulan uang kontrakan rusun yang sudah terlanjur dibayar. Siap. Udah. Udah guys, udah gak kuat lagi guys bos. Udah, like, subscribe, comment, and share guys. Udah guys, bye bye.